Sambodi. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena memiliki 3 keberuntungan. Harus berbahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran hukum alam ini. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih dapat mencari pesangon mati, tentu saja melalui karma baik, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 21 Februari. Cepat sekali ya. Minggu depan sudah terakhir bulan Februari. Saya tidak habis-habisnya merasa bersyukur karena kalau saudara-saudara lihat sejak Januari ini memang Dhammadisana Klaten memiliki format yang baru. Yang belajar bukan cuma saya doang. Saya juga memberikan dan mendapatkan. Begitu juga dengan Bu Susan yang tandem dengan saya. Beliau berbaik hati untuk ikut berbagi ilmu. Itu doktor psikologi yang pengalamannya seabrek, pecinta Dhamma, praktisi Dhamma. Dan kami, maksudnya saya dan Bu Susan sudah janjian mau tandem gitu ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya. Ayo Bu, seminggu Bu Susan yang tanggung jawab, seminggu saya yang tanggung jawab. Siap gitu kalau Bu Susannya. Jadi minggu ini tanggung jawab saya untuk gimana menunjukkan pada kita semua manfaatnya Dhamma itu apa sih. Kembali saya ini sangat beruntung karena ada orang-orang yang mau berbagi. Bisanya mau berbagi tentu saja karena ada yang bisa dibagikan. Dalam hal ini adalah pengalaman pribadi, pengalaman yang benar-benar dialami, mendapat manfaat dari kenal Dhamma. Jadi mengenal Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Itu memang luar biasa. 2 hari yang lalu, orang yang hari ini akan sharing Dhamma, itu Miss Nunu, sarjana bahasa Inggris ya. 2 hari yang lalu, ulang tahun. Orang-orang kalau ngomong, selamat ulang tahun gitu ya. Kalau saya biasanya ngomong, 1 year older, setahun lebih tua. 1 year wiser, setahun lebih bijaksana. 1 year closer to death, gitu ya. Setahun lebih dekat dengan kematian. Miss Nunu ini yang akan sharing dalam podcast. Mohon maaf. Notek ya. Nunu ini banyak mengambil buahnya karma baik. Jadi tentu saja logis kalau dia harus juga segera nanam kebaikan. Apa toh karma baik yang terbesar dalam urusan memberi berdana? Dalam Dhamma dikatakan dana terbesar itu adalah dana yang berhubungan dengan pikiran. Bagaimana sesuatu mengubah pikiran menuju jalan yang benar. Itu luar biasa. Maka kalau kita hari ini bersyukur karena beruntung menerima sharing Dhammanya Miss Nunu, saya sendiri secara pribadi
kagum ya. Kagum dengan orang-orang yang mendapat manfaat dari Dhamma. Enggak gampang itu. Kenal Dhamma lah, ya wes. Baca buku Dhamma, ya wes. Dengerin kaset, ya wes. Tapi kalau mau sharing, wah itu enggak gampang. Itu levelnya lebih tinggi daripada hanya sutta, mayapanya. Kebijaksanaan yang diambil karena hanya belajar, baca, dengar. Kalau kebijaksanaan ini lebih tinggi lagi, memang itu mulai diutek-utek gitu ya, dipikir-pikir, dianalisa segala macam. Masuklah kepada cinta mayapanya. Tapi kalau sudah orang ini mengalami, maka apa yang dia sharingkan itu sudah levelnya kebijaksanaan yang tertinggi, yaitu bhawana mayapanya. Kebijaksanaan yang sudah menjadi aspek pengalaman. Nah, ini saya merasa kita ini sangat beruntung kalau hari ini kita bisa mendengarkan sharing Dhammanya Nunu, seorang sarjana lulusan bahasa Inggris yang merupakan guru di CIC sini. Dia sebenarnya sudah kerja mungkin 5 tahunan gitu ya, tapi kemudian punya pengalaman lain dan sekarang balik. Apa yang saya katakan, kenapa saya menganggap Nunu ini hebat? Itu karena, tolong di PPT. Untuk bisa sharing, itu pasti nomor satunya tuh pasti dia sendiri melihat ke dalam diri. Gitu ya. Kalau enggak mau sharing apa sih? Wong namanya sharing pengalaman. Nomor satu dia pasti melihat ke dalam diri. Untuk kenalilah dirimu sendiri. Mau dia. Dan ini mungkin loh untuk dilakukan. Jadi bukan mustahil. Jadi jangan ngomong, melihat ke dalam diri itu aku mau nggak bisa. Yang bisa melihat aku itu kan orang lain. Salah. Ya. Di dalam sini ada beberapa aspek yang kita harus lihat telah dilakukan oleh Nunu. Apa yang dia butuhkan untuk bisa melihat ke dalam diri? Nomor satu adalah dia harus punya, dia harus punya kepandaian untuk bisa menganalisis diri. Apanya yang nanti mau di-sharing? Melihat ke dalam diri kalau nggak pandai nggak bisa. Jadi jangan heran kenapa kalau orang itu belajar Dhamma, kepandaiannya muncul lebih daripada sebelumnya. Kenapa? Karena memang konsentrasinya melihat pada hal-hal yang mau diupayakan dibersihkan. Yang kedua, selain tambah pandai, juga yang lebih sulit lagi sebenarnya adalah dibutuhkan kerendahan hati. Karena mau membersihkan pikiran, mau keluar dari penderitaan, itu kan harus membuang yang buruk-buruk. Nah, untuk bisa membuang yang buruk-buruk, tentu saja kita harus tahu yang buruk itu apa. Nah, apalagi mau di-sharingkan, berarti kan dia ini butuh sekali kerendahan hati untuk ngomong. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keburukan dalam hati saya itu, dalam pikiran saya, dalam diri saya itu ini. Luar biasa kalau orang sombong mana mau. Aku ini sempurna. Sampai ada lagu yang sempurna. Saya sampai heran, diantaran hebat sekali. Nggak bisa, kalau sudah sempurna sudah sampai tingkat arahat. Kita masih penjahat ya. Jadi mari kita kagumi kerendahan hati yang ada di dalam sharing manfaat Dhamma. Selain kepinteran, selain kerendahan hati, juga ada kebutuhan yang lain, yaitu kita butuh semangat, wirya, dan kanti, pantang menyerah, ulet, ya, jatuh, bangun, bangkit lagi. Semangat yang terus dijaga kemurniannya, kobarannya itu dijaga supaya tidak esok dele, sore tempe, bus, bus, enggak gitu ya. Tapi semangat dan uletnya, pantang menyerah. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu, itu bukan berarti berhenti. Aku memang orangnya jelek, gitu. Enggak, kita punya tugas yaitu mengubah yang buruk menjadi baik. Ya, jadi pandai, rendah hati, semangat, pantang menyerah, dan kemudian next please, kebijaksanaan.
Yang namanya bijaksana itu biasanya kita belum nyampe ya. Kita bijak sini terus ya. Karena egois yang tahu cuma diri sendiri. Ini kita butuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan bahwa semua itu bisa dijadikan baik. Yang buruk itu dijadikan baik. Yang baik dijadikan lebih baik. Dan kebijaksanaan karena tahu kita masih punya waktu, masih hidup, masih ada masa kini. Jadi jangan ngomong lah dulu aku jelek, prek dulu sudah. Aku besok pengen jadi anak prek besok. Sekarang kita ngeributin, aku punya masa kini. Berarti so much to do. Begitu banyak yang bisa dilakukan. Tapi so little time. Sangat sedikit yang kita punya. Maka next please. Sudah ya. Selama ada niat dan ada daya upaya untuk berubah menjadi lebih baik, dapat dipastikan tidak sia-sia kehidupan sebagai manusia kali ini. Kenapa begitu? Karena mungkin saja pindah alam kita belum tentu pindah alam ke alam manusia. Jadi mari kita simak baik-baik. No? Ya, Ci. Yes. Februari 2021, hampir 4 bulan saya kembali bekerja di CEC setelah 1,5 tahun saya pergi meninggalkan tempat ini. Awalnya, saya sempat ragu untuk kembali, karena sebenarnya saya sudah hampir mendapatkan pekerjaan di tempat asal saya. Tapi, saya juga merasa tidak enak harus menolak, karena sepertinya mereka sedang membutuhkan guru. Akhirnya, saya putuskan untuk kembali ke CEC setelah meminta izin kepada orang tua saya. Saya pikir sepertinya tidak ada salahnya untuk kembali. Kembali ke sini terasa surreal dan aneh. Bukan aneh dalam artian yang jelek, hanya saja terasa seperti mimpi. Ada rasa sedikit malu dan canggung saat saya kembali ke sini. Canggung karena sudah lama saya tidak bertemu orang-orang di sini. Malu karena takut ada yang berpikir, lah ini orang kok balik lagi? Padahal yang mikir seperti itu saya sendiri. Hehehe. Setelah dipikir-pikir, ternyata menyenangkan juga melihat wajah-wajah yang sudah tidak asing. They treat me so well and I feel welcome. Cik Wena bilang kepada saya, nice to see you again ketika pertama kali saya balik ke sini. Mungkin ini terdengar sepele, tapi tidak buat saya. Saya terharu mendengar beliau mengatakan itu. Betapa beruntungnya saya dikelilingi orang-orang baik seperti mereka. Banyak hal yang berubah ketika saya kembali ke sini. Terlebih lagi, saya kembali bekerja di tengah masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung pergi dari muka bumi ini. Tak ayal, pandemi menuntut semua makhluk yang ada di muka bumi untuk bisa beradaptasi dan mulai menerapkan pola-pola hidup baru. Mudah? Buat saya tidak semudah itu. Jujur, 2 minggu awal saya merasa kesulitan karena saya harus mulai dari awal lagi dan masih banyak hal yang harus saya pelajari. But life goes on and we have to keep moving forward. Salah satu perubahan yang ada adalah diadakannya kegiatan meditasi setiap Senin dan Jumat malam. Awalnya, ketika teman kerja saya mengajak saya untuk ikut bermeditasi, saya merasa sedikit bingung dan ragu. Karena sedari kecil, saya tidak mengenal yang namanya budaya meditasi. Dalam hati, saya berkata, ini kan ritual agama Buddha. Apakah saya boleh mengikutinya? Ditambah lagi, saya harus duduk diam dan memfokuskan pikiran selama beberapa saat. Bagi orang yang memiliki short attention span seperti saya, ini hal yang sulit. Benar saja, pertama kali mengikuti meditasi, saya merasa kesulitan untuk berkonsentrasi. Pikiran muncul silih berganti dari urusan pribadi, mikirin besok mau makan apa, mau melakukan apa, sampai memikirkan rencana-rencana yang akan saya lakukan di masa datang. Sesekali saya juga membuka mata, melihat teman-teman yang sedang fokus bermeditasi. Saya juga merasakan kesemutan yang amat hebat. Kemudian fokus saya teralihkan dan saya membatin. Duh, kesemutan, boleh nggak ya saya memindahkan kaki? Jadilah selama meditasi saya malah memikirkan kaki saya yang kesemutan.
Durasi meditasi yang hanya sekitar setengah jam saja terasa lama sekali. Tapi ternyata manfaat dari berlatih meditasi kesadaran sungguh luar biasa. Salah jika saya berpikir kalau meditasi adalah ritual agama Buddha. Saya malu pernah berpikir seperti itu. Untung Cik Lan mengingatkan saya kalau meditasi tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Bersyukur teman saya mengajak saya bermeditasi dan saya mengiyakan ajakan tersebut. Meditasi membantu menyadarkan saya untuk stay in the present moment, bukan hari kemarin atau hari yang akan datang. Salah satu hobi saya adalah sering sekali memikirkan masa lalu atau merencanakan hal-hal yang akan datang. Terperangkap dalam memori masa lalu sering membuat saya tidak berdaya dengan hal yang belum saya capai. Rasa penyesalan pun datang menghantui. Terlalu fokus pada hari esok juga kerap membuat saya kewalahan dan cemas memikirkan apa yang mungkin terjadi. Akibatnya, saya tidak bisa menikmati apa yang ada sekarang. Saya termasuk orang yang gampang overthinking dan cemas memikirkan sesuatu. Contohnya saja hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Bisa dibilang, saya kurang suka mengajar remaja. Buat saya, mengajar mereka sensasinya kurang menyenangkan. Karena pikiran negatif tersebut, saya merasa khawatir, tidak tenang, dan kepikiran terus-terusan. Sebelum berperang saja, saya sudah pusing duluan. Tapi setelah berlatih meditasi, pikiran negatif tersebut bisa berkurang. Saya bisa sedikit demi sedikit mengontrol pikiran dan kekhawatiran yang saya rasakan. Tarik nafas, hembuskan, everything is gonna be okay. Ternyata, setelah bisa menghilangkan pikiran negatif tersebut, rasanya menyenangkan juga mengajar mereka. Masalah bukan ada pada mereka, sayalah yang memancarkan energi negatif tersebut. Ada manfaat lain yang saya rasakan setelah berlatih meditasi. Tadinya, pikiran saya sering kali berkelana kemana-mana. Sekarang, fokus saya lebih bisa dikendalikan. Jadi, ketika saya sudah mulai melayang kemana-mana, saya bisa menariknya untuk tidak terus terbawa arus pikiran saya. Contohnya saja ketika saya beribadah, saya sering tidak bisa fokus. Mulut saya mengucap doa, tapi pikiran saya lari ke sana kemari, memikirkan hal tidak jelas. Akibatnya, saya sering lupa sudah sejauh mana saya berdoa. Dan lupa jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Seringnya, saya juga ingin buru-buru selesai, tapi hal itu sudah jauh berkurang. Saya merasa lebih tenang dan tidak gerasa gerusu. Setelah selesai bermeditasi, kami juga membaca parita bersama. Saya menyadari ternyata ajaran Buddha itu universal, indah, dan penuh cinta kasih. Kata Cik Lan, it's beyond religion. Kami diajar untuk mendoakan sesama. Dan bagi saya, ini merupakan sesuatu yang selfless. Hal yang amat jarang saya lakukan ketika saya selesai beribadah. Salah satu doa dari parita favorit saya adalah, semoga semua makhluk berbahagia. Kalimat tersebut sungguh luar biasa maknanya. Kok bisa ya mereka mau mendoakan semua makhluk? Sepertinya tidak ada di agama lain yang terlintas untuk mendoakan semua makhluk. Selain meditasi dan pembacaan parita, setiap minggu Cik Lan juga mengadakan Dhamma Desana. Dhamma Desana yang diadakan oleh Cik Lan punya ciri khas sendiri. Salah satunya adalah kalimat pembuka tentang 3 jurus hoki, yaitu kita harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Bahagia karena beruntung bisa mengenal ajaran kebenaran, dan bahagia karena beruntung masih hidup, jadi masih bisa cari pesangon untuk pindah alam. Mendengar 3 jurus keberuntungan tersebut, rasanya benar-benar makjleb. Kok bisa ya Cik Lan berpikiran seperti itu? Saya tidak pernah berpikir jika menjadi manusia merupakan suatu keberuntungan. Buat saya, jadi manusia itu repot dan sulit. Dan saya tidak suka hal yang merepotkan. Saya juga tidak pernah berpikir kalau hidup harus diisi dengan mempraktikkan Dhamma. Hidup, ya hidup saja. Untung saya sadar kalau saya salah. Jadi saya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Terutama cara pandang atau pola pikir saya. Karena sebenarnya segala sesuatu berasal dari pikiran. Kalau pola pikir saya saja sudah salah, bagaimana saya bisa berbuat kebajikan? Setelah merenungkan perkataan Cik Lan, ternyata memang benar, menjadi manusia merupakan berkah utama. Kita diberi pikiran dan akal budi, sehingga kita bisa menerima dan mempraktikkan ajaran kebenaran. 3 jurus hoki ini menyadarkan saya jika kehidupan manusia ini amat berharga.
Saya yang sering take everything for granted, jadi merasa lebih bersyukur dan menghargai hidup. Mumpung masih hidup, jadi saya bisa memanfaatkan sisa hidup saya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mempraktikkan Dhamma dan membuang hal-hal buruk yang masih saya simpan. Salah satunya adalah membuang rasa malas saya yang masih tinggi. Rintangan batin inilah yang merupakan musuh utama saya karena seringkali menjadi penghalang saya untuk memulai aktivitas atau untuk berbuat kebajikan. Di tempat kerja saya sebelumnya, terkadang saya merasa sebal jika tiba-tiba diminta tolong untuk memberikan placement test kepada calon murid. Rasanya, kok saya lagi yang disuruh, padahal saya lagi sibuk mengerjakan yang lain. Ada suatu kejadian di mana saya hampir menolak berbuat kebaikan ketika saya di sini. Jadi ceritanya begini. Pada suatu sore, salah satu teman kerja saya, sebut saja namanya Mbak Nana, bilang kepada saya, "Mbak yang suka bantu bersih-bersih di sini kan sudah keluar. Jadi tiap pagi kita yang bantu bersih-bersih. Nyapu selasar, ruang tunggu, dapur dan sebagainya. Kamu maunya piket hari apa? Jumat atau Sabtu?" Saya terdiam sejenak sambil membatin. Kenapa ada piket pagi? Padahal itu waktu yang sangat enak untuk tidur. Meskipun begitu, saya mengiyakan untuk piket pagi setiap hari Jumat. Minggu pertama saya bangun pagi untuk bantu bersih-bersih, terasa berat sekali. Perang batin pun dimulai, melanjutkan tidur sebentar atau bangun dan bantu bersih-bersih. Sambil masih menahan kantuk, saya pun turun ke bawah untuk membersihkan tempat yang perlu dibersihkan. Saya agak kaget ketika melihat Mbak Nana ada di sana, karena setahu saya dia tidak bertugas di hari Jumat. Saya pikir mungkin karena saya masih baru di sini dan banyak tidak tahunya, jadi dia sengaja turun agar bisa mengarahkan dan memberitahu saya tempat mana saja yang harus saya bersihkan. Ternyata saya salah besar. Setiap kali saya bersih-bersih, dia tetap ikut bersih-bersih. Belakangan saya baru tahu kalau Mbak Nana bersih-bersih setiap pagi. Sungguh luar biasa teman saya yang satu itu. Hal tersebut membuat saya berpikir, kenapa Mbak Nana bisa bangun pagi untuk bersih-bersih setiap hari? Mungkin dia adalah titisan keong emas. Saya heran. Apa keong emas? Keong emas. Saya heran dan juga takjub sekaligus dengannya. Kok bisa ya ada orang seperti dia? Ini pujian ya Mbak Na. Hehe. Begitu pula dengan Cik Wena. Sedari pagi buta, beliau sudah siap siaga di dapurnya untuk memasak, mencuci, dan juga beres-beres rumah. Padahal kalau Cik Wena mau, beliau bisa saja mempekerjakan seorang asisten rumah tangga. Tapi beliau memilih untuk melakukannya sendiri. Sungguh luar biasa. Miss Endang, Pak Eko, Pak Jijin, dan Selda juga tak mau kalah untuk turun tangan. Butuh waktu beberapa lama untuk membuat saya sadar kalau ini bukan hal yang merugikan saya. Malah sebaliknya, saya harusnya merasa beruntung karena diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti yang sering Cik Lan katakan kepada kami semua yang tinggal di sini. Bodoh kalau saya merasa beruntung karena tidak mendapat kesempatan atau pekerjaan. Untungnya, saya sadar kalau pola pikir saya selama ini salah. Menuruti kemalasan, artinya saya sedang menanam karma buruk untuk diri saya sendiri. Apalagi Cik Lan pernah bilang, orang yang suka tidur, kalau mati tidurnya bisa lama banget. Mengerikan. Kalau di kehidupan selanjutnya saya tidak terlahir di alam manusia. Sekarang, mumpung saya masih hidup, saya tidak ingin menyia-nyiakannya dengan bermalas-malasan. Saya ingin mengisinya dengan kebajikan untuk bekal saya di kehidupan selanjutnya. Kata-kata Cik Lan tentang 3 jurus keberuntungan dan contoh dari Cik Wena, Miss Endang, Mbak Nana, Pak Eko, Pak Jijin, dan Selda lah yang membuat saya tergerak untuk berubah. Saya tidak boleh seperti ini terus. Saya pun ingin mencari kesempatan berbuat baik. Maka dari itu, saya tanamkan terhadap diri saya sendiri, kalau mau membantu jangan pas saya bertugas saja, yaitu pada hari Jumat, tapi di hari yang lainnya juga. Apalagi sejak awal bulan, teman-teman dan saya tinggal di sini. Awalnya sulit, apalagi ketika saya berniat untuk bersih-bersih selain di hari Jumat. Karena kadang masih berpikir, ini kan bukan jadwal saya piket. Ketika alarm saya bunyi, pasti saya berperang dengan diri saya sendiri. Sisi jahat saya berbisik, ayo tidur lagi. Tapi sisi baik saya mengatakan, ayo bangun, ini hari yang baik untuk melakukan kebaikan. Untungnya sisi baik saya yang menang. Ternyata kalau saya punya tekad, saya bisa. Hehehe.
Sekarang saya sudah mulai terbiasa untuk bangun pagi. Saya juga merasa senang karena saya diberi kesempatan untuk berbuat baik. Begitulah sekilas cerita dari saya. Perjalanan saya masih panjang dan saya masih harus banyak belajar untuk membenahi diri. Tolong jangan lelah untuk mengingatkan saya jika saya berbuat salah. I'm probably a slow learner, but I'm willing to learn. Terima kasih untuk Cik Lan, Cik Wena, Miss Endang, Pak Eko, Pak Jijin, Pak Adi, dan teman-teman semua yang sudah menjadi lilin penerang untuk saya. Terima kasih sudah mengajarkan Dhamma kepada saya dan menyediakan tempat yang sesuai untuk saya. Semoga kita semua bisa terus berjuang untuk berbuat karma baik. May all beings be well, happy, and peaceful, and may the best come to us all. Thank you. Wow. Thank you, Nono. Tapi saya mau protes keras tuh. Bukan omongan Cilan gini-gini. Saya aja kulaan juga omongan sabda Buddha gitu ya. Tapi sungguh satu hal yang mencerahkan. Saya harap kita semua belajar dari situ. Tapi tentu tidak sah kalau belum diulas oleh dokter psikologi kita. Bu Susan. Ayo Bu Susan. Ya, terima kasih buat Miss Nunu yang mau berbagi untuk hari ini. Saya merasa ketika mendengarkan apa yang Miss Nunu sharingkan, bagaimana keraguan-raguan Miss Nunu yang selanjutnya berbuah menjadi sesuatu yang dirasakan baik oleh Miss Nunu dan juga ada manfaatnya, itu bagi saya sesuatu yang mengagumkan begitu ya. Karena pada umumnya seseorang yang ragu-ragu atau punya perasaan malas untuk melakukan itu biasanya sulit untuk merasakan manfaat gitu ya. Jadi biasanya orang yang lebih terbuka pikirannya, orang yang mantap, tidak punya keraguan-raguan, itu biasanya lebih mudah mengalami atau merasakan adanya hal-hal positif dari sesuatu yang dilakukan. Nah, tetapi kan Miss Nunu ini berangkat dari keraguan. Ini yang menurut saya patut dihargai ya. Patut dikagumi, bukan hanya sekedar dihargai, tetapi ini sesuatu yang hebat gitu. Karena jarang sekali orang yang berangkat dari ragu-ragu, berangkat dari rasa malas, itu tuh mendapat manfaatnya itu cepat gitu. Nah kalau saya lihat ini Miss Nunu kan balik lagi ke Klaten itu belum lama. Itu artinya atmosfer situasi Klaten itu sudah lama sekali ditinggalkan. Nah, lalu baru sebulan adaptasi lagi kan itu sebetulnya penyesuaian diri. Nah, tetapi tiba-tiba ada pandemi. Ini sesuatu yang lebih hebat lagi. Berarti kan tantangannya Miss Nunu ini 2 kali lipat gitu. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang mungkin dulu pernah, tetapi Miss Nunu merasakan ini banyak perubahan. Harus menyesuaikan diri. Belum selesai itu, tiba-tiba ada pandemi. Ini situasi yang bagi semua orang sangat baru. Dan ini sangat menantang begitu ya. Dan berat ini menurut saya. Tetapi dalam keraguan-raguannya Miss Nunu, dalam kemalasannya, tadi kan penyakitnya itu yang paling utama itu malas gitu ya. Nah itu ternyata Miss Nunu tetap mau melakukan dan akhirnya merasakan manfaat. Nah ini yang menurut saya hebatnya itu ada di situ. Nah kalau Pak Adi mau melihat ke PPT saya, mungkin kita bisa share Pak Adi. Bagaimana saya melihat sharingnya Miss Nunu. Nah di slide yang pertama itu saya rasa begini, Miss Nunu itu kan sebetulnya apa ya? Sejak awal itu merasa
ragu-ragu, apakah saya itu balik lagi ke Klaten atau enggak ya gitu. Nah, tetapi rasa sungkan ya Miss Nunu itu tuh kalau bahasanya Bulani itu adalah sesuatu, alam semesta itu berpihak pada Miss Nunu. Sebetulnya itu. Jadi kan sebetulnya saya ragu-ragu untuk kembali, tetapi kok saya sungkan ya. Nah, rasa sungkan dari Miss Nunu itu tuh sebetulnya adalah hadiah dari alam semesta. Kalau melihat istilah yang dipakai Bulani beberapa kali dalam Dhamma Talk, itu hokinya itu sudah ngumpul. Poin kebaikannya Miss Nunu itu udah banyak. Sehingga rasa sungkan ini menghantarkan Miss Nunu untuk bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Seandainya Miss Nunu tidak di Klaten, saya nggak tahu juga apakah tempat kerja yang baru itu yang akan dimasuki Miss Nunu itu merupakan tempat tinggal yang sesuai untuk belajar kebijaksanaan, untuk belajar menjadi baik. Saya tidak tahu juga dan saya tidak bisa memprediksi. Yang bisa saya katakan adalah melihat pengalaman Miss Nunu, itu artinya Miss Nunu itu hokinya tinggi, tabungannya banyak, sehingga rasa sungkan itulah yang menghantarkan Miss Nunu bertempat tinggal di tempat yang sesuai, bergaul dengan orang-orang bijaksana. Kalau tadi kita lihat contohnya ada Bu Wena, ada Bulani, ada Miss Nana, lalu ada juga Pak Adi, Bu Endang, Jijin, Pak Eko, dan seterusnya ya. Itu artinya ada lingkungan yang akan membuat Miss Nunu itu disirami terus-menerus, diberi pupuk terus-menerus, yang membuat benih-benih kebaikan Miss Nunu itu tumbuh. Nah, ini yang menarik bagi saya. Oh, ternyata begitu ya. Filosofi atau falsafah yang mengatakan bahwa bertempat tinggal di tempat yang sesuai itu bisa membuat kita jadi baik atau jadi buruk. Intinya itu. Nah, Miss Nunu ini perlu berterima kasih karena kebetulan tempat tinggalnya ini sesuai untuk menyuburkan benih-benih kebaikan yang sebetulnya sudah ada di dalam diri Miss Nunu. Artinya, Miss Nunu ini diberi kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Tidak semua orang itu punya keberuntungan atau hoki seperti Miss Nunu. Ya, tidak semua loh diberi kesempatan bertempat tinggal di tempat yang sesuai, diberi kesempatan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, sehingga jalannya itu tidak salah, langkahnya menjadi lebih lurus. Ini catatan saya pertama ini Bulani dan Pak Adi. Catatan saya yang kedua dari sharing Miss Nunu itu adalah saya perlu acungi jempol untuk belajar dari dosa ke adosa. Ya, itu di slide kedua Pak Adi. Dari loba ke aloba, dari moha ke amoha. Ini menurut saya sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Tadi kan sebetulnya Miss Nunu merasa begini. Pasti remaja itu tidak menyenangkan ya. Mengajar remaja itu, pokoknya kalau remaja itu, ya kayak gitulah. Anak-anak remaja itu, kalau di psikologi bahkan ada istilahnya masa yang penuh dengan konflik dengan orang lain. Jadi intinya masa remaja itu adalah masa di mana orang lain itu tuh bisa berkonflik, nggak suka sama remaja. Nah,
ini kan sebetulnya kalau menurut ajaran Buddha itu adalah moha loh. Saya itu sudah melihat orang lain, melihat peristiwa menggunakan ilusi pikiran kita. Ini yang disebut moha. Nah, biasanya orang kalau sudah moha seperti ini, kalau bergaul, kalau ketemu dengan apa yang menjadi ilusinya, kalau tadi ya, Miss Nunu kan merasa remaja itu pokoknya remaja itu tuh sulit ditangani. Itu orang yang paling sulit itu adalah remaja. Ini sebetulnya ilusi, karena tidak semua remaja itu seperti itu. Nah, ilusi ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau Miss Nunu ketemu dengan remaja yang mau dites atau mau didampingi, meskipun remajanya itu tuh berbuat baik, fine-fine aja, Miss Nunu bisa merasa tidak nyaman. Ya toh, saya sudah menebak kok remaja itu memang seperti itu. Nah, efeknya apa? Respon-respon kita itu juga dipengaruhi oleh ilusi. Nah, yang saya senang dari sharingnya Miss Nunu itu mencoba untuk ya dijalankan aja gitu. Meletakkan segala ilusi, ini yang mau saya sebut. Nah, sehingga ketika Miss Nunu meletakkan segala ilusi, ternyata Miss Nunu merasa, oh tidak seperti yang saya bayangkan. Fine-fine aja, bahkan remaja itu ternyata menyenangkan. Nah, usaha yang dilakukan oleh Miss Nunu ini bukan ringan ya. Nggak setiap orang itu bisa meletakkan ilusinya, melawan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan prasangka-prasangka yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini menurut saya Miss Nunu cukup berhasil dan saya perlu memberi apresiasi buat Miss Nunu. Karena meletakkan prasangka itu menurut saya tidak mudah. Nah, lalu yang kedua yang saya lihat, malas itu kan sebetulnya dosa. Nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Miss Nunu itu adalah saya berusaha melawan kemalasan dengan cara ya melakukanlah apa yang bisa saya lakukan meskipun sebetulnya saya malas. Nah, ini adalah latihan skill yang mungkin minggu lalu sudah juga saya bahas. Tetapi ini adalah contoh lain dari Miss Nunu yang menurut saya bagus ya. Apalagi kalau Miss Nunu itu cerita ke siswa. Anak-anak itu paling sulit mengatasi kemalasan. Beranjak dari kemalasan itu adalah hal yang paling sulit. Nah, para siswa itu biasanya musuh utama adalah kemalasan. Nah, apa yang dilakukan Miss Nunu sebagai guru, ini menurut saya patut diacungi jempol. Nah, kalau gurunya aja malas, bagaimana mau mengajari siswanya? Kalau gurunya saja tidak bisa belajar mengatasi kemalasan, bagaimana bisa memberi contoh kepada siswanya? Nah, maka 5 jempol atau 100 jempol ini buat Miss Nunu menurut saya. Mengapa? Karena Miss Nunu itu bisa memberikan contoh konkret kepada siswa bahwa saya pun punya kemalasan dan saya bisa merasakan beratnya beranjak dari kemalasan itu meskipun belum berhasil 100%, tetapi saya mampu. Begini loh nak caranya. Dan ketika Miss Nunu menjadi contoh, itu menurut saya lebih menggerakkan. Nah, mengapa saya mengatakan contoh itu menggerakkan? Nah, kita bisa pindah ke slide berikutnya, Pak Adi. Miss Nunu itu saya kira berubah bukan hanya karena kata-kata Bulani. Miss Nunu berubah bukan hanya bukan sekedar parita yang diucapkan ataupun parita yang sering didengarkan. Saya kira bukan sekedar itu. Mengapa Miss Nunu itu tergerak? Satu,
begitu datang, dia ragu-ragu, takut dicibir, takut mendapat pandangan negatif oleh lingkungan di Klaten. Tetapi apa yang dirasakan oleh Miss Nunu adalah Bu Wena dan teman-teman di Klaten itu sangat welcome pada Miss Nunu. Ini adalah contoh perbuatan baik dari orang lain. Itu Miss Nunu sudah mulai tergerak ya. Jadi sebetulnya Miss Nunu itu tergerak bukan hanya oleh kata-kata, tetapi melihat dan merasakan perlakuan orang lain dan apa yang dilakukan orang lain. Contoh yang lain yang saya lihat itu adalah Miss Nana. Jadi Miss Nana itu kan mengajak teman-teman untuk membantu bersih-bersih karena ART yang biasanya mengerjakan pekerjaan itu cuti. Saya pun mesti seperti Miss Nunu yang dibayangkan. Oh, Mbak Nana ini bagi-bagi tugas. Oh, Mbak Nana ini bukan sekedar ingin meringankan tugasnya Bu Wena, tetapi Miss Nana atau Mbak Nana ini ya biasa aja lah, kayak orang biasa tuh, ya tugas itu kalau bisa dibagi-bagi gitu kan. Nah, tetapi sungguh yang membuat Miss Nunu itu terharu, kagum pada Mbak Nana itu adalah ternyata Mbak Nana itu bukan sekedar membagi tugas. Mbak Nana melakukan itu bukan sekedar mau meringankan tugas Mbak Nana sendiri yang ingin membantu bersih-bersih. Ternyata Mbak Nana itu dengan tulus, bahkan setiap hari itu melakukan bersih-bersih. Itu artinya apa? Sebetulnya Mbak Nana itu memberi kesempatan Miss Nunu untuk berbuat baik. Kalau istilahnya Bulani yang sering kita dengar, Mbak Nana itu tidak loba. Dia nggak ingin semua karma baik itu, semua kesempatan itu diambil oleh Mbak Nana. Tetapi Mbak Nana merasa setiap orang yang ada di Klaten itu punya kesempatan berbuat baik, maka saya menawari orang lain yang kira-kira itu juga mau mengambil kesempatan untuk berbuat baik. Nah, ini yang saya lihat dari contoh. Maka Miss Nunu kembali tergerak. Wah, Mbak Nana itu ternyata tulus ya, ternyata ikhlas ya, ternyata dia baik. Nah, jadi perubahan Miss Nunu dari yang malas tadi menjadi tidak malas, bukan sekedar bahwa Miss Nunu itu sadar, bukan sekedar itu, tetapi Miss Nunu digerakkan oleh ketulusan, oleh cinta kasih yang dilakukan oleh Miss Nana terhadap komunitas Klaten, maka Miss Nunu itu merasa kenapa saya juga tidak melakukan perbuatan baik itu. Nah, contoh kedua yang ditulis oleh Miss Nunu, di-sharingkan itu adalah Bu Wena. Ya, Bu Wena itu kan sebetulnya kalau cuman mau panggil go clean itu bisa ya. Go clean itu bisa kita undang, lalu bayarnya itu per jam. Dan tergantung yang dibersihkan itu seberapa luas dan butuh obat-obat pembersih itu berapa banyak. Nah itu jelas mampulah Bu Wena membayar go clean karena itu sangat murah. Tetapi apa yang dilakukan Bu Wena itu adalah membersihkan sendiri apapun yang bisa dilakukan di Klaten. Apapun bagian manapun yang bisa dibersihkan itu dilakukan oleh Bu Wena. Nah, kalau saya lihat dari PowerPoint yang saya tayangkan itu, Miss Nunu itu melihat contoh. Contoh apa? Satu, bahwa Bu Wena dan Mbak Nana itu
melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri. Ini kalau kita mau lihat berdana itu yang paling baik salah satunya adalah menyerahkan dana itu dengan tangannya sendiri. Itu artinya apa? Kalau saya mau berdana untuk Klaten, saya tidak menyuruh orang dan membayar orang, tetapi saya melakukan sendiri dengan tangan saya sendiri, dengan keringat saya sendiri. Itu adalah dana yang mulia. Maka kalau Mbak Nana itu tidak sekedar menyuruh Miss Nunu, sebetulnya kan Mbak Nana ini bisa sekedar menyuruh Miss Nunu toh. Miss Nunu Jumat, Mbak Nana Senin, siapa lagi Selasa. Beres, setiap hari bersih, tetapi Mbak Nana tidak mengeluarkan keringat setiap hari. Tetapi apa yang dilakukan Mbak Nana itu adalah bahkan setiap hari dia itu rela mengeluarkan keringat, menyerahkan tenaganya untuk membantu teman yang lagi piket dan juga untuk komunitas Klaten. Nah, ini adalah contoh yang menggerakkan Miss Nunu. Ini kalau saya lihat. Maka kalau Miss Nunu menjadi guru dan Miss Nunu bisa merasakan perubahan itu dan belajar berubah, Miss Nunu itu bisa membuat para siswa itu berubah menjadi lebih baik karena Miss Nunu bukan sekedar guru yang hanya pintar ngomong. Tetapi sekarang Miss Nunu menjadi guru yang berubah karena keringat dan tangannya sendiri. Nah, ini catatan saya yang ketiga. Catatan saya yang keempat, Pak Adi. Di slide berikutnya, yang saya lihat dari Miss Nunu, yang perlu saya apresiasi itu adalah energi positif. Meskipun Miss Nunu itu malas, merasa malas, tetapi punya wirya. Ya, ini kalau Bulani bilang ini wirya. Ketekunan, punya usaha, punya antusiasme untuk berubah. Nah, sehingga bisa melawan kemalasannya. Nah, apa yang di-sharingkan oleh Miss Nunu, itu Miss Nunu itu sebetulnya punya semangat, punya perasaan senang untuk terlibat di dalam kegiatan yang bermanfaat. Ini kalau saya lihat. Mungkin selama ini Miss Nunu nggak merasa begitu, belum bisa melihat begitu. Tetapi dari sharing ini, saya itu merasa Miss Nunu harus bisa melihat bahwa sebetulnya Miss Nunu itu punya benih untuk senang, semangat, antusias, terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat, dan berfungsi untuk membuat Miss Nunu sendiri melakukan tindakan-tindakan bijaksana. Nah, ini yang mau saya kuatkan, mau saya validasi, mau saya konfirmasi. Teruskan usaha dan energi Miss Nunu untuk berbuat baik terus-menerus sepanjang hidup. Karena itulah mutiara yang ada di dalam diri Miss Nunu. Nah, sehingga Miss Nunu itu akhirnya punya pencerahan. Ya, mungkin di slide terakhir Pak Adi. Pencerahan Miss Nunu ini juga mencerahkan saya. Sehingga saya itu ingat kata-kata bijak Gus Dur ya. Miss Nunu tadi kan mengatakan, ternyata apa yang dilakukan, diajarkan dalam meditasi, membaca parita, ataupun nilai-nilai yang diajarkan dalam ajaran Buddhism, itu ternyata memang betul bukanlah eksklusif milik agama tertentu. Artinya, ternyata hal-hal yang ada di dalam parita, nilai-nilai yang ada di dalam parita, dan kalau itu dilakukan, itu tuh ternyata buahnya baik juga. Bahkan ketika saya melakukan meditasi kesadaran, saya melakukan meditasi untuk kembali
memusatkan perhatian, itu ternyata ketika saya itu bersembahyang menurut agama saya, kok menjadi lebih kusuk ya? Kok saya sekarang jadi lebih fokus? Tidak hanya sekedar mendaraskan ayat-ayat suci, tetapi saya itu bisa memaknai setiap ayat-ayat suci yang saya daraskan di dalam doa. Nah, artinya hal yang dilakukan oleh Miss Nunu itu mencerahkan bahwa apa yang dilakukan selama ini di dalam meditasi itu bersifat universal. Bisa membuat bahkan pemahaman, penghayatan agama saya yang asli itu menjadi lebih murni, lebih baik. Nah, sehingga Miss Nunu yang dulunya ragu-ragu, dulunya takut, itu lebih terbuka hati dan pikirannya. Sehingga Miss Nunu menjadi tidak ragu-ragu lagi belajar hal-hal yang baik, bahkan kalau itu dari agama lain, selain Buddhism. Sehingga Miss Nunu sekarang tidak ragu-ragu, apa boleh ya saya itu membaca parita. Toh parita itu eksklusif milik orang Buddha. Nah, nampaknya di sharing tadi Miss Nunu itu mendapatkan pencerahan bahwa nggak begitu ya. Nah, lalu saya tuh jadi ingat, oh iya ya, ternyata Gus Dur itu memang orang bijak. Maka Gus Dur itu adalah orang yang sangat tidak cemas oleh apapun. Itu mau dibunuh juga nggak takut. Dikucilkan oleh orang lain juga tidak takut. Mengapa? Karena ternyata Gus Dur itu memang bijaksana. Nah, lalu ini akan saya ingat terus-menerus di dalam hidup saya, sharingnya Miss Nunu ini, dan termasuk kata-kata bijaknya Gus Dur bahwa sebetulnya tidak penting apapun agamamu, tidak penting apapun sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Terima kasih Miss Nunu, terima kasih Bu Lani, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, atas kesempatan hari ini karena saya boleh mendengarkan sharing yang indah dari Miss Nunu. Semoga semua makhluk berbahagia. Luar biasa. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara, itu buktinya kalau orang hoki, orang beruntung, itu ya dapatnya yang baik-baik. Thank you, Nono. Thank you, Ci. Ada ajaran berhubungan dengan analisis. Sebenarnya orang itu kalau mau maju, tadi Nono sudah ngomong ya, saya bisa melihat dalam diri sendiri bahwa saya ini malas. Saya ngomong Nono ini sakti tenan. Karena itu dalam Dhamma itu dibahas. Wow, bisa ketemu loh itu. Kita lihat ada 5 rintangan kalau kita mau maju yang harus kita cermati ya. 5 rintangan, mungkin di situ sudah ada. 5 rintangan yang kalau kita bisa lihat dalam diri, kepegang, maka yang bersihkan itu terkonsentrasinya gampang. Seperti Nono tadi ngomong, saya itu malas, mau bangun pagi malas. Paksa diri. Next. Maka kita lihat, yang biasanya sudah kita ngomong, nafsu indra, loba, mau, pengen, harus gitu, ya pokoknya nafsunya, keinginannya besar. Yang kedua adalah pada niat buruk. Jadi kalau yang biasa kita ngomong dosa itu ya, kebencian, marah, segala macam itu ya. Pokoknya kalau saya benci sama orang kan, semoga celaka, kan gitu ya.
Maka dalam Parita selalu dikatakan, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Itu yang udah hafal. Jadi niat buruk ini kalau kita ngerti, ya. Maka tadi dikatakan oleh Bu Susan tentang kalau kita ilusi, jadi nggak bener gitu. Pokoknya cuma bayangan doang, khayalan doang. Kalau namanya remaja, waduh, wes. Jelai, ya. Padahal remaja ini baik, pokoknya remaja jelai, jadi gebiah uyah. Ini kan moha ya. Itu kalau tadi istilahnya diletakkan, kalau saya lebih keras lagi dibuang gitu ya. Itu harus dibuang gitu. Ilusi itu harus dibuang gitu. Kalau dalam ajaran Buddha, kalau Buddha itu mengatakan diri gitu ya, itu dilenyapkan, dimusnahkan, dimatikan, dibunuh. Itu tajam banget ya, karena ini memang sulit untuk dihilangkan. Jadi harus benar-benar serius. Loba dosa. Yang ketiga, inilah yang penyakitnya Nunu tadi. Malas itu ada dua, mental dan fisik. Dalam bahasa Inggrisnya, saya ini kalau sama Wena nerjemahin itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Malas itu terjemahan dari sloth and torpor. Nah, kalau kita lihat di kamus, sloth itu apa? Sloth itu juga merupakan nama seekor binatang. Bahasa Indonesianya kukang. Betul loh? Kayak apa tuh kukang itu? Wah, ini Adi sudah memberikan. Hati-hati loh ya, kita bisa-bisa suatu ketika lahir sebagai kukang loh kalau nggak hati-hati. Ya, itu dikatakan bahwa dia ini makhluk yang mungkin secara dunia hewan itu yang salah satu yang paling lambat, malas. Kalau diselidiki lagi, kenapa kok lambat, malas? Karena kalau dia cepat-cepat itu bisa kehilangan 30% dari berat tubuhnya. Dan menurut riset itu kalau dia makan, maka dibutuhkan 1 minggu untuk mendapatkan hasilnya. Karena dia tidak bisa cepat sehingga gampang diterkam oleh binatang lain, maka dia hidupnya kan di pohon. Selama seminggu, apa yang masuk harus keluar, dia harus turun untuk Dan pada waktu turun bisa dicaplok sama hewan lain. Jadi untuk bertahan hidup, dia harus malas, pelan. Gitu ya. Dan ini sloth and torpor, ini dipakai sebagai salah satu kotoran batin yang menyebabkan kita tidak maju. Di situ disebutkan ada 5 yang gede ya. Itu loba dosa, kemudian kemalasan. Kalau dalam meditasi ya terkantuk-kantuk. Dalam kerja ya, sengkose, entar. Lagi lega. Tunggu mood. Lagi enggak mau. Ini kemalasan, itu kotoran besar nomor 3. Yang nomor 4. Gejolak pikiran. Gejolak pikiran. Ini kalau kita meditasi kelihatan sekali ya, pikiran lari ke sana, napas bisa memburu karena kita ingat besok mau piye atau kebencian, kemarahan. Gitu ya. Gejolak ini yang besar-besar itu biasanya berhubungan dengan kegelisahan, kekhawatiran, dan penyesalan. Serem ya, tapi benar ya. Kalau kita bergejolak, biasanya ingat apa? Ingat masa lalu.
Aku dulu kok gini, aku kok mengalami kayak gini. Jadi idenya yang terbesar-besar itu biasanya kegelisahan, apa tadi? Penyesalan dan kekhawatiran. Jadi kalau kita lihat, penyesalan itu mesti hubungannya sama masa lampau. Betul? Aku dulu kok gini, seharusnya enggak gitu. Yang namanya kekhawatiran berhubungannya dengan masa depan. Ini yang menyebabkan gejolak. Lalu kalau kita meditasi, kelihatan sekali gelisahnya fisik nangkep. Makanya kan gitu. Gelisah. Ini menunjukkan kondisi pikiran yang tidak tenang. Itu sebabnya kalau kita sudah sadar, mulai lagi agak senyum dikit. Napas yang masuk, napas yang pulang. Napas yang masuk. Ini dilatih sehingga pikiran tidak terlalu bergejolak, tidak terlalu liar, tidak terlalu macam-macam. Maka jangan heran kalau ada manfaatnya. Tadinya Nunu itu memory span-nya atau concentration span, jangka konsentrasi atau jangka ingatannya tuh pendek sekali karena udah lari sana lari sini. Dengan adanya leremnya gejolak, pikiran jadi anteng gitu. Jadi apa? Jinak, jadi tenang, jadi lerem. Makanya jangan heran kalau jadi lebih pinter. Tadinya lupa, sekarang rodok, enggak lupa. Kan gitu. Karena apa? Pikiran tenang. Dan ini semua, sebenarnya semua 1, 2, 3, 4 dan yang kelima itu tadi jreng-jreng keraguan. Wah, Saktina, 2 kepegang itu. Ragu, gek ngene, gek ngono, gak gek. Kalau yang tadi keraguannya yang diceritakan Nun itu keraguan tingkat tinggi ya, karena sudah hubungannya sama filsafat. Tapi kemudian dapat ilmunya Gus Dur. Apapun juga kalau baik, nggak ada orang tahu. Kebaikan itu kebaikan agama apa toh? Gombal amoh. Kebaikan ya nilainya kebaikan. Kalau orang mau baik, agamanya apapun, ya baik. Kalau orang mau tidak baik, agamanya apapun, ya tetap tidak baik. Itu keraguan itu musnah. Sekarang sudah bisa ngomong semoga semua makhluk, serem. Sudah tidak narsis gitu. Karena semoga semua makhluk, itu saya termasuk tuh. Betul enggak? Saya kan ya makhluk. Makanya hati-hati jangan sampai jadi kukang loh besok. Saya pikir kalau lihat kukang gitu saya biasanya twing, kehidupan lampaunya apa ya gitu. Nah, mungkin kehidupan lampaunya ya kalau dianya dulu pernah jadi manusia ya pindah alamnya kok jadi kukang. Ya mungkin cocok toh, harus cocok toh. Pasti yang secara mental atau fisik itu dor gitu ya. Nggak bisa. Ya. 5 rintangan. Kita kalau sudah mulai lebih bisa melihat dalam diri, itu 5-5-nya kita dapat loh. Ketahuan loh. Betul enggak? Saya dulu ngomong loba, aloba. Aku ini loba. Kiki sudah bisa lihat apa? Semuanya anicca. Luar biasa. Nana sudah ribut pikiran. Jaga pikiran. Sehingga jaga ucapan. Sehingga jaga fisik. Jaga fisik maksudnya apa? Bantu sini, bantu sana, poin sini, poin sini. Bayangan saya kalau seperti itu ya, apa? Kita kalau main game dulu, kan caplok sini. Lah kenapa kok kita cuma ngeributi ke game? Mbok caplok sana, caplok sininya itu dunia nyata, bukan dunia virtual, bukan dunianya maya, tapi dunia nyata kehidupan sehari-hari. Mbok kita caplok sini, caplok situ, caplok sini, tiba-tiba kita sudah punya poin-poin yang banyak. Kenapa enggak gitu? Kenapa kita lebih suka? Kalau orang Jawa ngomong ora kanggo gawe gitu, enggak ada gunanya. Gunanya apa toh? Pinter ngegame,
Gunanya apa? Ya tapi kan menghibur. Apa kamu butuh hiburan segitu banyak sehingga kamu melupakan tugas keseharianmu? Pinter ngegame, kamarnya kapal pecah. Mungkin enggak? Nah, mungkin banget karena enggak punya waktu untuk membersihkan kamar. Jadi 5 hal ini, kalau saya GR-nya ngomong, sudah mulai terlihat itu. Malah dibahas dan terang-terangan. Kok kowe raisin toh, kok enggak malu toh ngomong ke jelekmu sendiri? Makanya saya tadi katakan, oh itu levelnya tinggi. Dia sudah meletakkan dalam pemikiran, membuang kesombongan. Mereka di sini sekarang lagi mengerti. Kita ini sekarang menuju ke tingkat arahat. Tapi masih dalam fase penjahat. Gitu ya. Terus ada yang istilah, oh Ci ini sekarang OTW. OTW menuju ke arahat. Bagus. Maka kita harus segera membuang. Jadi jangan diletakkan doang, nanti diambil lagi. Tapi dibuang. Jangan diambil lagi juga. 5 rintangan besar. Tapi kemarin saya sedang membantu Ayah Santini yang mau bikin plat-plat marmer di ruangan untuk meditasi. Saya ketemu yang nopang ini. Jadi orang hoki itu ketemu yang baik. Gimana caranya? Supaya kita ini sering melihat ke dalam diri. Menarik sekali. Sang Buddha memberikan petunjuk 10 hal. Jadi kalau 10 banyak ya, 10 dan lain-lain. Ini 10 untuk mengembangkan kualitas yang baik. Apa yang harus kita perhatikan? Jangan cuma merhatikan di luar diri. Know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Kita pakai. Yang nomor 1 adalah, apakah aku sering menyerah pada kerinduan atau tanpa kerinduan? Rinduku dendam, rinduku jelang karena asmara. Jeng. Gombalamoh. Kerinduan itu bukan cuma kerinduan asmara loh ya. Kerinduan itu pada what is not, apa yang bukan nyatanya nyata. Contoh. Kemarin saya baru cerita apa yang saya pelajari dari orang yang kaul. Kalau aku lulus, aku mau jalan dari Jogja ke Solo. Jalan. Tenan. Dan dia lulus beneran, maka dia jalan. Ketemu lagi suatu ketika, sudah kelakon. Udah loh. Pengalaman, cerita. Dia ngomong, sebenarnya itu perjalanan itu satu proses yang benar-benar one step at a time gitu ya. Step 1, step kedua, step. Kalau saya itu berjalan dengan step by step, itu saya tidak menderita. Tapi begitu saya mulai mikir, kok ora ketuk-ketuk ya, kok nggak sampai-sampai ya. Aduh ini masih berapa lama, berapa jauh, berapa kilo ya. Begitu pikiran itu muncul. Lepas dari masa kini, di titik itu seluruh tubuh saya ngelukru, capek. Jadi itulah pentingnya berada di masa kini. Contoh yang lain. Membersihkan. Bersih-bersih itu kan jelai, menjagalkan. Sudah dibersihin. Kotor lagi. Gitu? Dibersihin. Kotor lagi. Itu Arji itu. Naruh barang di mana-mana. Minum di mana-mana. Ngecret lagi. Bersihkan lagi. Ya mending kalau dia bersihkan. Yang bersihkan saya atau enggak? Langsung kita menderita. Tapi kalau sudah kotor, ya ayo dibersihkan. Kok rasanya kok enggak apa-apa ya? Mending enggak? Kerjaan rampung. Langsung twing menderita. Kita rindu pada rampung. Kita rindu pada bersih. Kita rindu pada nyampe. Kita rindu pada hasil. Pada titik rindu muncul. Di titik itu menderita. Kotor. Maka harus tanpa kerinduan. As it is, sebagaimana adanya. Next. Apakah aku sering menyerah pada niat buruk atau tanpa niat buruk? Tadi
Nunu menyebutkan nama siapa? Miss apa? Tadi yang sering kamu sebutkan? Miss Nana. Miss Nana. Nana. Bisa enggak terjadi seperti itu? Atau kalau gitu aku bisa juga lah melakukan seperti yang Nana. Ngerti ya? Jadi kita tuh melihat sesuatu, mengalami sesuatu itu langsung bisa niat buruk atau niat baiknya itu kelihatan sekali. Terinspirasi atau mau benci, dengki, serai, iri, dan sebagainya. Ini kalau kita amati, kita ngerti kok. Buang. Seperti tadi, Nunu mengatakan, bergulat sisi buruk. Tidurlah, tidur anakku, tidur. Satu-satunya, kalau nanti mati tidurku lama. Ya bangun aja. Itu tergantung dari kita. Next. Apakah aku sering dikuasai oleh ketumpulan dan kantuk? Atau terbebas dari ketumpulan dan kantuk? Aku ini lebih sering goblok, nggak mau mikir. Atau jernih, celing gitu loh mikir. Ini kok ada masalah? Terus apa yang harus aku lakukan? Gimana caranya lepas dari masalah? Atau embahlah pasrah. Sloth and torpor. Jadi kukang lagi. Begitu kita jadi kukang, kalau saya mikirnya gitu. Aku nggak mau kehidupan yang akan datang jadi kukang. Cepat gitu ya. Jadi harus bukan tumpul tapi twing, jernih, tajam, pinter gitu ya. Jalan juga bangun pemudi pemuda gitu. Bukan yeneng tawangono lintang tak genceng. Bukan gitu ya. Nomor 4. Apakah aku sering resah atau tenang? Nah, ini kembali. Resah tadi hubungannya dengan apa? Penyesalan atau kekhawatiran. Kalau tenang itu biasanya kita masak ini harus dibersihkan, tak bersihkan. Harus makan, makan. Biasanya kalau anu lagi, lah kamu kok tadi kok sudah makan kok mau makan lagi, sudah mandi kok mau mandi lagi. Iya toh. Harus ya kita lakukan dengan tulus dan ikhlas gitu ya. Number 5. Apakah sering diserang oleh keraguan atau bebas dari keraguan? Makanya Nunu tadi memberikan satu contoh yang bagus. Boleh enggak ya ragu tuh? Tapi kan coba lihat. Karena kita pinter kita bisa lihat. Ini sebenarnya itu benar apa enggak? Jangan aku tak nyoba narkoba atau irjan. Ya, kita harus pakai pinternya kita. Next. Nah ini, apa aku sering marah atau tanpa kemarahan? Jadi jangan ngomong, kalau enggak tak marahin, enggak kapok. Yang benar tuh gini loh, kita pakai kata-kata keras, tapi batin itu tenang, bisa enggak mungkin? Get out! Tapi aku enggak marah, bisa enggak? Bisa. Kita pakai tanpa kemarahan. Next please. Apakah pikiranku sering kotor atau tidak kotor? Kotor tuh banyak macam ya. Kotor pornografi, kotor narkoba, kotor apa? Kotor dengan hal-hal ora kanggo gawe, kotor dengan what is not, kotor dengan loba dosa moha, kotor. Ini kalau kita sering lihat ketahuan. Betul ya? Next please. Apakah tubuhku sering gelisah atau tidak gelisah? Ini sebenarnya kelihatan. Bagaimana pikiran dan tubuh itu menyatu. Begitu tubuh saya itu gini-gini, dah pasti pikiran kita gelisah. Saya punya asisten sopir yang sangat tajam. Kalau saya nyopir gitu, Wina biasanya kan dia yang bos saya kan sopir. Nanti kalau Wina merasa nggak beres, saya selalu tegur. Kok ora penak to nyopirmu? Itu berarti pikiran saya nggak beres. Nanti saya sadar, nah gaya sopirannya lebih bagus, lebih halus. Kalau kita tegang kan gitu. Ya, maka saya tetap jadi sopir yang baik. Sampai sekarang masih punya pekerjaan sebagai sopir. Number 9. Apakah aku sering malas atau bersemangat? Bangun pemudi pemuda. Seperti yang sudah tadi dapat tadi Nunu ya. Last one.
apakah aku sering tidak terkonsentrasi atau terkonsentrasi. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, sebegitu hebatnya Dhamma menganalisis pikiran. Jadi jangan merasa rugi, jangan merasa tidak ada gunanya mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai. Artinya apa? Pada waktu kita ke sini, konsentrasi berada di sini dan di masa kini. Semoga apa yang kita pelajari membawa kemajuan bagi batin kita, dan harus disadari semua itu adalah perjuangan. Mari kita berjuang bersama, mumpung masih jadi manusia, belum jadi kukang. Ya, mari kita bersemangat memurnikan hati dan pikiran, bebas dari loba, dosa, dan moha, sehingga suatu ketika nibbana terbebas. May all beings be happy and may the best come to us all. Sadhu. 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 Ibu Bapak, mari kita